Sahabat ASN di seluruh Indonesia, kali ini kami dari NB Channel akan membahas tentang seputar penyederhanaan birokrasi Indonesia. Kali ini kami akan mengambil contoh penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sahabat ASN sekalian, sebagaimana kita ketahui memang penyederhanaan birokrasi ini berpengaruh sekali terhadap jabatan-jabatan yang ada di daerah. Seperti apa jabatan-jabatan yang masih dipertahankan dan jabatan-jabatan yang hilang? Ikuti saja terus video ini karena akan ada slide-slide mengenai keterangan penyederhanaan birokrasi untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan kelimpahan dan kemudahan rezeki untuk sahabat semuanya. Sahabat ASN, kali ini channel kami NB Channel akan membahas seputar kebijakan reformasi penyederhanaan birokrasi yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, penyederhanaan birokrasi ini telah dilakukan oleh Kemenpan RB melalui keputusan-keputusan dan dasar-dasar hukum yang telah mereka buat untuk diterapkan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia. Sahabat sekalian, dasar hukum penyederhanaan birokrasi ini yakni meliputi yang pertama adalah Kemenpan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Dasar hukum yang kedua yakni Kemenpan RB nomor 25 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Dasar hukum yang ketiga yakni Surat Menpan RB nomor B miring 467 miring KT titik 01 miring 2021 pada tanggal 27 Mei 2021 tentang rekomendasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Sedangkan dasar hukum yang terakhir yakni Surat Mendagri nomor 800 miring 3484 miring ODA pada tanggal 31 Mei 2021 tentang rekomendasi kebijakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tujuan penyederhanaan birokrasi ini, sahabat sekalian, yakni untuk mempercepat pengambilan keputusan yang efisien serta mudah. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 25 tahun 2021, di dalam pasal 4 disebutkan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yakni penyederhanaan struktur organisasi, yang kedua penyetaraan jabatan, dan yang ketiga penyesuaian sistem kerja. Seterusnya di dalam pasal 12 juga disebutkan mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yakni pemetaan dan analisis dari jabatan itu sendiri. Yang kedua, pengajuan usulan, dan yang ketiga, barulah penetapan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Sahabat sekalian, ada 4 kriteria jabatan yang masih dipertahankan di kabupaten atau kota. Yang pertama yakni jabatan yang memiliki kewenangan
otorisasi bersifat atributif, yakni pejabat administrator pada Sekretariat Daerah dan Dinas atau Badan, setiap DPRD ataupun Inspektorat Daerah. Yang berikutnya yakni subbagian tata usaha atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD atau Inspektorat Daerah. Jadi sahabat ASN sekalian, masih ada jabatan di Sekretariat Daerah, DPRD atau Inspektorat yang masih dipertahankan. Jabatan yang masih dipertahankan juga di kewenangan otorisasi ini yakni pejabat pengawas di bawah sekretariat, khususnya di bawah sekretaris kalau di daerah kita itu masih dipertahankan. Jabatan berikutnya yang masih dipertahankan yakni jabatan sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan kewilayahan. Nah, sahabat sekalian, pejabat administrator pada kecamatan dan kelurahan masih tetap ada. Jadi, Pak Camat dan Pak Lurah itu tidak disederhanakan. Begitu juga jabatan pengawas serta jabatan atau kita kenal dengan jabatan eselon 4 yang ada di kecamatan dan kelurahan itu tetap masih dipertahankan. Yang masih dipertahankan juga yakni Kepala Satuan Kerja Pelaksana Teknis Mandiri, sahabat sekalian. Di antaranya yakni direktur dan wakil direktur yang berada di rumah sakit daerah. Begitu juga pejabat administrator pada rumah sakit daerah juga masih dipertahankan, serta kasubag tata usahanya juga masih dipertahankan. Kepala UPTD yang ada pada dinas atau badan serta kasubagnya juga masih dipertahankan. Seperti contoh yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat ini, ada UPTD di bawah naungan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum. Nah, itu masih dipertahankan. Jabatan lain yang masih dipertahankan juga yakni sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa. Sahabat sekalian, untuk jabatan yang disederhanakan yakni pejabat pengawas atau eselon 4 yang berada di dinas atau badan serta yang berada di sekretariat daerah. Adapun uraian jabatan yang disederhanakan, kali ini kami akan memberikan contoh uraian jabatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat yang akan disetarakan. Pertama, jabatan di Sekretariat Daerah. Total jabatan di Sekretariat Daerah ini ada 43 jabatan, sahabat sekalian. Sedangkan jabatan yang disetarakan itu ada 26 jabatan. Di antaranya yakni jabatan kepala subbagian. Jadi untuk Sekretariat Daerah ini yang masih dipertahankan hanya tinggal satu jabatan untuk eselon 4 atau kepala subbagian, yakni jabatan yang mengampu bidang keprotokolan. Sedangkan untuk di Sekretariat DPRD, total jabatan itu ada 10 jabatan, di mana jabatan yang disederhanakan itu ada 5 subbagian. Sahabat sekalian, berikutnya adalah Inspektorat Daerah. Total jabatan itu ada 7 jabatan, sedangkan yang disederhanakan hanya 1, yakni satu subbagian saja, sahabat sekalian. Di Dinas Pendidikan ada 6 jabatan yang akan disetarakan dari 20 jabatan. Jadi dari total 20 jabatan Dinas Pendidikan ini, 6 jabatan akan disederhanakan, yakni 2 subbagian dan 4 kepala seksi atau subit yang ada di Dinas Pendidikan. Sedangkan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang jabatan saat ini ada 28 jabatan, ada 10 jabatan sahabat sekalian yang akan disetarakan atau disederhanakan.
yakni 1 jabatan subbagian dan 9 kepala seksi. Sedangkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sahabat sekalian, ada 23 jabatan. Sedangkan yang disederhanakan ada 12 jabatan kepala seksi. Begitu juga dengan Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup, dari 15 jabatan ada 8 jabatan kepala seksi yang disetarakan atau disederhanakan menjadi jabatan fungsi. Sedangkan di Dinas SP3 APMD atau yang kita kenal dengan Dinas Sosial, sahabat sekalian, ada 12 jabatan yang akan disetarakan atau disederhanakan dari total 20 jabatan yang ada, yakni 1 jabatan subbagian dan 11 jabatan kepala seksi. Sedangkan untuk di Dinas Perhubungan, sahabat ASN sekalian dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, untuk di Kabupaten Kayong Utara itu tidak ada yang disederhanakan, jadi jabatannya tetap masih dengan total 10 jabatan. Sedangkan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu akan ada 10 jabatan yang disederhanakan dari total 16 jabatan yang ada. Di antaranya 1 jabatan subbagian dan 9 jabatan kepala seksi. Begitu juga di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari 11 jabatan yang ada akan disederhanakan 5 jabatan saja, yakni 5 jabatan kepala seksi. Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mengalami penyederhanaan, sahabat sekalian. Dari 12 jabatan yang ada, 6 jabatan disetarakan, yakni 6 jabatan kepala seksi. Begitu juga di Dinas Perdagangan, sahabat sekalian, dari total 13 jabatan juga 6 jabatan kepala seksi disetarakan. Dinas Komunikasi dan Informatika, dari 12 jabatan yang ada, 4 kepala seksinya juga akan disederhanakan. Begitu juga di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dari 14 jabatan itu akan ada 8 jabatan yang akan disederhanakan, yakni 7 jabatan kepala seksi dan 1 jabatan kepala subbagian. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sahabat sekalian, juga mengalami penyederhanaan. Dari 12 jabatan ada 7 jabatan yang disetarakan, yakni 1 subbagian dan 6 jabatan kepala seksi yang disetarakan menjadi jabatan fungsional. Nah, untuk Dinas Kelautan sendiri, sahabat sekalian, dari 13 jabatan ada 7 jabatan yang akan disetarakan, yakni 1 subbagian dan 6 kepala seksi. Sedangkan Dinas Pertanian, sahabat sekalian, ini dinas yang jabatannya paling banyak karena memang bidangnya itu banyak. Jadi total jabatan itu ada 29 jabatan, sahabat sekalian. Sedangkan jabatan yang disederhanakan itu ada 20 jabatan. Di antaranya 2 jabatan subbagian dan 8 jabatan kepala seksi. Sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja, dari 11 jabatan hanya 1 jabatan kepala seksi saja yang disederhanakan itu. Di Badan Perencana Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dari total 21 jabatan akan ada 13 jabatan yang disederhanakan, yakni 1 jabatan subbagian dan 12 jabatan subbidang. Sedangkan di Badan Keuangan Daerah, sahabat sekalian, dari 19 jabatan hanya 1 jabatan subbag yang disetarakan. Sedangkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sahabat sekalian, atau kita kenal dengan kepegawaian, itu total jabatan ada 12 jabatan dan yang disetarakan ada sederhanakan itu ada 6 jabatan.
kepala seksi atau subit yang ada di BKPSDM. Sedangkan untuk di Badan Kesbangpol ada 10 jabatan dan ada 5 jabatan yang disederhanakan, yakni 1 subbagian dan 4 jabatan kepala seksi yang disetarakan menjadi jabatan fungsional. Sedangkan untuk Rumah Sakit Daerah Sultan Muhammad Jamaluddin pertama, terus Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unit Pelaksana Teknis atau UPT, dan kecamatan, khususnya 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini, sahabat ASN sekalian, tidak disederhanakan. Jadi jabatan mereka masih tetap ada, sahabat sekalian. Sahabat sekalian, ini saja informasi mengenai penyetaraan jabatan yang dapat kami sampaikan untuk sahabat semua, khususnya untuk teman-teman yang bertugas di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, jalankan tugas sahabat sekalian, dan terima kasih untuk Anda semua yang telah menonton video ini.